Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia akademik seringkali menuntut batasan yang tegas antara data dan juga imajinasi, antara rasionalitas dan juga spiritualitas, antara fakta sejarah yang dingin dan gejolak sastra yang liar. Namun, Indonesia pernah memiliki seorang tokoh yang menolak dikotomi itu. Seorang yang mampu berjalan dengan nyaman di lorong-lorong perpustakaan universitas, sekaligus merenung khusyuk di sajadah panjang seorang hamba. Ia adalah Kunto Wijoyo. Bagi banyak orang, ia adalah sejarawan yang ketat. Bagi yang lain, ia adalah sastrawan yang puitis. Namun sejatinya, ia adalah jembatan. Jembatan yang membungkam kegersangan ilmu pengetahuan modern dengan kesejukan nilai-nilai profetik. Lahir di Bantul pada tahun 1943, Pak Kunto, begitu ia akrab disapa, tumbuh dalam denyut nadi budaya Jawa yang kental dan napas Islam yang taat. Ia bukan sekedar akademisi yang duduk nyaman di menara gading Universitas Gadjah Mada. Ia adalah intelektual yang gelisah. Gelarnya sebagai doktor dari Universitas Columbia di Amerika Serikat tidak membuatnya silau pada barat, justru membuatnya semakin tajam melihat realitas bangsanya sendiri. Ia menulis sejarah bukan hanya untuk merekam masa lalu, tapi untuk memahami arah kita melangkah. Ia menulis cerpen dan novel bukan sekedar untuk menghibur, tetapi menyuarakan jeritan batin manusia yang sering luput dari catatan statistik resmi. Dalam dirinya, akal dan hati tidak pernah bertarung. Keduanya justru saling menyapa. Sumbangsan terbesarnya bagi pemikiran Indonesia lahir dari sebuah kegelisahan. Ia melihat ilmu pengetahuan modern telah menjadi bebas nilai. Ilmu menjadi alat industri yang canggih, namun seringkali tak punya hati nurani. Dari sinilah lahir gagasan besarnya, ilmu sosial profetik. Apa itu ilmu sosial profetik? Ini adalah upaya untuk tidak sekedar menjelaskan dunia, tapi mengubahnya berdasarkan cita-cita etik kenabian. Kunto Wijoyo merumuskan 3 pilar utama yang ia serikan dalam kitab suci. Pertama, humanis. Ilmu harus memanusiakan manusia di tengah deru mesin dan birokrasi. Manusia tidak boleh menjadi sekrup. Kita harus kembali menjadi subjek yang bermartabat. Kedua, liberasi. Ilmu harus membebaskan mereka yang miskin dari jerat ekonomi, membebaskan mereka yang tertindas dari struktur yang tidak adil. Dan yang ketiga, yang menjadi jiwa dari semuanya, transendensi. Mengembalikan segala tujuan hidup kepada Tuhan, bahwa puncak dari segala ilmu dan peradaban bukanlah materi, melainkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Hari ini, puluhan tahun setelah gagasannya dituliskan dan belasan tahun setelah kepergiannya, kita seolah ditampar kembali oleh pemikirannya. Lihatlah sekeliling kita. Teknologi maju begitu pesat, namun kita sering merasa hampa. Kita terkoneksi secara digital, namun terasing secara sosial. Kita memiliki segalanya, namun kehilangan makna. Kunto Wijoyo mengingatkan kita bahwa modern tidak harus kehilangan iman, bahwa kemajuan tanpa arah transendental hanya akan membawa kita kepada kehancuran yang sunyi. Gagasannya adalah kompas bagi kita yang sedang terombang-ambing di lautan informasi yang tidak bertepi. Kunto Wijoyo telah mengajarkan kita bahwa tugas seorang cendekiawan bukan hanya memupuk gelar, tapi menyalakan lilin di tengah kegelapan dengan minyak ilmu dan api iman. Ia adalah sang begawan yang mewariskan kita sebuah peta agar kita tidak tersesat di persimpangan zaman.